Gue tipikal orang yang percaya segala sesuatu akan berhasil jika dipersiapkan dengan baik. Gitu. Kenapa? Karena persiapan itu adalah setengah kunci dari keberhasilan. Kalau menurut gue, gitu ya. Kalau tadi kata Maria ada orang yang berhasil karena coba-coba, mungkin ada. Tapi rasionya kecil pasti. Halo Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan. Apa kabar Sobat Cuan? Ini adalah Cuap-Cuap Ramadan, Cuap-Cuap Cuan spesial Ramadan di segmen interview. Mudah-mudahan Sobat Cuan lancar-lancar puasanya, penuh berkah dan pasti bisa tambah cuan. Gimana caranya ya? Karena itu kita mau ngobrol ya terkait mengenai nambah income, nambah cuan selama bulan Ramadan bareng Aida ya. Halo Sobat Cuan. Financial Expertnya CNBC Indonesia. Apa kabar Mas Ai? Baik, puasa lancar ya? Wah, Alhamdulillah ya. lancar. Oke, selalu ada cerita-cerita kan kalau di bulan Ramadan ini ya. Nah ini sekarang lebih ke straight to the point, adalah nambah income. Nambah income, ya. Bisa nggak aja? Sebenarnya itu idaman semua orang ya, nggak hanya di bulan Ramadan sebenarnya nambah di income. Di setiap bulan juga iya ya. Sebenarnya di setiap bulan. Tapi memang opportunity-nya jadi lebih besar ketika di bulan Ramadan sebenarnya. Tinggal kita mau menggali lebih jauh nggak sih sebenarnya peluang-peluang yang ada apa gitu. Kalau ditanya bisa apa enggak, pasti sangat bisa gitu Maria. Jadi tinggal kita peka aja gitu terhadap lingkungan kita apa kira-kira kebutuhan yang lagi tinggi gitu ya. Kalau Ramadan kan nggak jauh-jauh dari makanan, pakaian yang banyak kebutuhan tinggi, kendaraan biasanya kan. Nah kalau misalkan kita berhubungan dengan itu punya resource ya kenapa enggak kita cari-cari peluang untuk nambah income gitu kan. Oke, kita start dari mindset dulu deh. Ketika kita mau memulai sesuatu atau menambah income di bulan Ramadan ini, mindset yang paling utamanya apa sih gitu agar kan sekecil apapun ini namanya kita mulai bisnis ini berjalannya baik Mas Ai, runningnya oke. Kalau menurut gue ya kuncinya 2, percaya diri dan jangan gengsian gitu. Iya benar. Kebanyakan orang sebenarnya punya potensi untuk jualan ya. Iya tapi betul. Nggak percaya diri, gengsi. Lu bayangin orang-orang yang kaya aja kayak misalkan selebriti lah gitu. Mereka masih jualan kok. Tinggal skala jualannya aja kan. Bahkan ada yang jualannya masih warung makan kecil-kecilan gitu ya. Ada yang jualan apa kayak gue nggak boleh nyebut nama lagi ya. Misalkan dia jualan buka warteg atau dia buka jualan kue apa gitu kan. Walaupun dia selebriti gitu. Kalau mereka aja yang istilahnya udah terkenal, duitnya udah banyak, nggak gengsi gitu ya, kenapa lu harus gengsi gitu kan? Selama lu nggak mengambil hak orang lain gitu kan, selama nggak lu istilahnya menyakiti orang lain. Itu kuncinya menurut gue percaya diri dengan apa yang lu punya dan jangan gengsi. Nggak gengsi. Jadi kalau ketika lo nggak gengsi ya lo akan mulai gitu ya. Betul. Nah itu mindset yang harus tanamkan. Tapi kalau misalnya tadi statementnya dicontohinnya ke selebriti ini biasanya suka ada pembelaan ya kan dia seleb, jadi dia udah banyak followersnya atau banyak yang kenal. Gampang lah mau ngapain aja gitu. Aku apalah aku remah-remahan rempeyek baru mau nyoba gitu. Tapi kayak udah ada barriernya tuh udah gede banget karena ngerasa ya siapalah gitu kan, orang percaya atau enggak. Nah ini kayak gimana nih Mas Ai? Karena ngerasa bahwa kita nggak punya market. Nah itu nggak punya pasar. Betul. Karena sekarang gini menurut gue ya, sekarang yang mengklaim dirinya selebriti itu kan nggak hanya yang sering tampil di TV atau tampil di podcast atau dari manapun. Kadang-kadang selebriti di sosial media juga banyak loh. Yang sebenarnya selebriti loh dia. Selebriti CNBC ya. Jadi sebenarnya kan kayak mungkin selebgram gitu, seleb TikTok yang sebenarnya belum terkenal amat gitu. Mereka berawal semua dari percaya diri aja gitu kan, memasarkan produknya mereka, jasanya mereka gitu. Terus juga nggak gengsi gitu. Dan gue rasa even selebriti sekalipun dia mulai dari nol gitu kebanyakan gitu. Jarang yang mulai langsung dari atas gitu. Ya oke, emang ketika dia udah punya nama, ya Allah dia lebih gampang jualannya. Tapi proses dia membangun nama itu kan nggak mudah pasti kan, dan pasti semua dari bawah gitu. Nggak ada yang ujuk-ujuk udah gede gitu. Dan menurut gue mindset itu yang harus kita tanamkan juga gitu. Oke. Mindsetnya adalah satu dibalikin lagi ya, percaya diri dan juga nggak gengsi gitu ya. Walaupun selebriti memang udah dirasa udah punya market, tapi ternyata mereka juga masih kok mau jualan. Nah, kalau kita balik lagi kayak nambah income di bulan Ramadan kan versinya macam-macam nih. Betul. Ada yang memang tadi kita bicara mengenai ya mulai untuk jualan gitu. Bisa nggak sih yang lain misalnya kayak income-nya ditambah dari investasi atau income-nya ditambah dari yang lain gitu, maksudnya varian yang lain nih. Kalau menurut lo gimana Mas Ai? Ataukah yang paling make sense adalah memang menjual sesuatu itu yang paling make sense untuk nambah
income di bulan Ramadan? Ini pertanyaan bagus nih, cerdas nih Maria nih. Oh, terima kasih. Jadi gue sering mention ya, income itu kan ada 3 ya yang harus kita kembangkan. Pertama adalah active income. Biasanya active income ini adalah main job lo, either lo karyawan atau lo usaha gitu ya. Ya active income lo adalah dari bisnis gaji utama lo ya? Atau gaji bulanan ini gitu kan. Yang kedua adalah dari passive income. Passive income ini adalah bagaimana side hustle lo gitu ya, kerjaan sampingan lo, kalau bahasa anak sekarang side hustle gitu ya, yang bisa menghasilkan duit gitu kan. Misalkan Maria jago nge-MC, ya udah side hustle dia nge-MC selain kerja di CNBC misalkan, atau apalah gitu ya. Nah, atau jualan lah gitu ya. Nah, yang ketiga kan portfolio income gitu ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak dihasilkan income-nya dari investasi? Bisa banget. Jadi kalau menurut gue income itu dari 3 ini bisa dikembangkan. Syukur-syukur 3-3-nya jalan gitu. Jadi pengembangannya dari main job lo atau main income lo naik gitu ya, dari passive income lo naik, dari portfolio income lo naik gitu. Jadi emang ketiga ini harus berjalan beriringan gitu. Kalau lu pengen mencapai financial freedom gitu. Jadi penambahan income di bulan puasa itu bukan hanya income dari sisi passive income-nya aja gitu ya. Portfolio income-nya juga bisa banget gitu. Ya active income mungkin agak sulit ya, tapi bukan nggak mungkin kan kalau misalkan tiba-tiba lo dapet THR gitu ya, atau dapat bonus kan. Awal-awal tahun biasanya banyak yang bagi bonus betul, gitu kan. Di Februari Maret gitu ya banyak bonus ya. Maria udah belum? Kalau Anda dapat Pak, saya dapat. Kalau enggak ya enggak Pak. Jadi itu ya. Jadi emang 3 income ini yang harus kita kembangkan kalau mau mencapai financial freedom. Jadi pertanyaannya tadi bagus banget. Jadi tidak melulu dari passive income, tapi juga dari portfolio income dan active income lu bisa lu gedein juga di bulan Ramadan. Tinggal lu harus peka dan jeli melihat peluang-peluang yang ada gitu. Nah, kalau emang mau starting point-nya adalah side hustle tadi ya, masuk ke pendapatan sampingan, berarti kan bisnis nih, jualan whatever ya, apapun ya, mau makanan, mau baju, mau apa. Gimana dong mulainya? Apa reseller aja atau ngeluarin produk gitu? Ini kan akan berkaitan dengan bobot modal pasti ya. Kan kalau Mas Ai ngelihatnya mendingan yang mana sih gitu kalau emang mau coba-coba untuk punya side hustle di bulan Ramadan. Nah, kunci dalam berbisnis atau membuka usaha yang pertama adalah lu harus punya marketnya dulu, pasarnya dulu. Jadi kalau menurut gua, lu jangan konyol gitu. Ya gue pernah juga berapa kali mencoba untuk bisnis gitu dan gagal gitu ya. Dari situ gue mulai belajar ternyata bisnis itu tidak hanya sekedar berpikir ada peluang atau lu punya produk atau barang dan jasa gitu ya, atau lu melihat itu bagus gitu. Jadi yang harus lu pertama kali persiapkan adalah marketnya, pasarnya gitu. Jadi kalau lu cuma bermodalkan asumsi, bermodalkan katanya, bermodalkan menurut orang bisa sukses atau menurut pemikiran lu sendiri bahkan bisa sukses, menurut gue potensi kegagalan dalam berbisnis itu besar. Tapi kalau lu udah punya marketnya, tinggal lu create kira-kira produk apa yang memang sesuai dengan market itu. Nah itu gue pernah berapa kali test case gitu ya. Ketika lagi zaman-zamannya dulu booming ke Korea-Koreaan gitu ya, sesuatu yang berbau Korea. Gue coba masuk untuk bisnis itu karena gue lihat wah gila, semua orang keranjingan Korea. Gue bisnis ini gue bakal untung nih. Ternyata enggak. Ternyata nggak semudah itu. Ketika gue udah siapin produknya, gue udah buka toko segala macam, ternyata nggak nutup. Gitu. Kenapa? Karena gue nggak punya marketnya. Gitu. Jadi betul-betul kita nggak bisa ngambil kesimpulan apa yang lagi booming kita bisnis bakal berhasil gitu. Tapi benar-benar lu harus grab marketnya dulu. Nah maka dari itu kunci pertama ketika lu mau berbisnis adalah lu punya marketnya dulu. Dari situ baru lu bisa berpikir produknya seperti apa gitu ya. Apakah nanti lu buat sendiri, apakah lu menjual punya orang dulu, atau lu kolaborasi gitu kan. Nah itu juga nanti menyesuaikan situasi dan kondisinya juga. Misalkan dari marketnya ini ternyata kemampuan belinya sekian gitu ya. Kalau lu buat sendiri ternyata nggak nutup nih. Lu cari misalkan jadi reseller dulu, atau lu ngambil barang dari orang yang lebih murah kan, misalkan bisa aja kayak gitu. Jadi memang bisnis itu kalau menurut gue kayak seni gitu ya. Jadi di satu pihak bisa terlihat bagus, di lain pihak bisa jadi nggak bagus gitu, tergantung marketnya kan. Nah itu makanya yang harus lu persiapkan gitu. Ketika lu sudah punya marketnya, baru lu bisa create produk yang sesuai apa, dan baru lu bisa memonetize-nya gitu kalau menurut gue. Tapi memang kunci dari lu bisa dapat market ini apa? Networking. Balik lagi ke situ ya. Iya. Ketika lu punya networking yang kuat, lu punya unique
selling profession yang kuat, USP yang kuat gitu, market lu itu akan gede gitu. Atau memang berani untuk grab the market gitu, kayak misalnya gue jualan nih Mas Hai, gue jualan ini loh kayak gitu. Jadi emang nggak malu untuk kayak nawarin, mengenalkan diri bahwa sekarang saya jualan ini gitu. Walaupun misalnya market nggak ada kan, itu bisa diciptain nggak sih Mas Hai? Bisa, tapi biasanya progresnya akan lambat. Progresnya akan lambat bergantung seberapa intens lu jualan, bergantung seberapa masif lu jualan gitu ya. Tapi bisa gitu, tapi mungkin akan lama gitu. Nah itu makanya tadi gue bilang mindsetnya adalah lu jangan gengsi dan harus percaya diri gitu. Kadang-kadang anak zaman sekarang gitu ya, kalau jualan tuh malu kan. Kayak misalkan gue jualan, aku pengen jualan ke Maria deh nih, pengen jualan kue tapi malu, takut nanti diketawain. Kan kayak gitu kan kadang-kadang anak-anak pola pikirnya sudah menjatuhkan lebih dulu gitu kan. Padahal menurut gue ya apa salahnya? Siapa tahu emang kebetulan lagi butuh Maria, atau siapa tahu lagi butuh gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Makanya itu menurut gue adalah cara awal lu untuk menggrab market, networking lu itu. Lu punya teman berapa banyak sih? Lu punya saudara berapa banyak sih? Lu punya kenalan berapa banyak sih? Lu belas aja gitu kan. Nanti kan pasti ada demand-nya kan. Seberapa banyak demand-nya tergantung seberapa rajin lu menawarkan barang lu kan, gitu kan. Seberapa intens lu merayu orang untuk beli kan, kayak gitu. Tentu diiringi dengan kualitas produknya juga yang bagus gitu, dan harga yang kompetitif. Karena faktornya banyak nih. Jadi itu merupakan kunci-kunci lu bakal berhasil atau enggak kalau misalkan lu mau jualan. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau starting bisnis di bulan Ramadan, konsep awalnya coba-coba atau memang kayak udah diseriusin? Karena banyak banget ternyata kayak cerita teman-teman gue Mas Hai, mereka tuh nggak sengaja kayak mulai di bulan Ramadan ternyata panjang gitu. Ternyata responnya setelah itu, khususnya di makanan ya, ternyata setelah itu banyak loh yang mau, banyak loh yang suka. Akhirnya setelah Ramadan pun juga masih banyak yang open PO, masih bisa kejual yang kayak gitu-gitu. Nah ini gimana sih Mas Hai, jangan sampai nanti dapat income tapi jadi nggak panjang. Kan kita pengen bisnis sebenarnya mulainya di bulan yang baik karena tingkat spending orang juga lumayan tinggi. Tapi setelah itu bisa termaintain juga sampai panjang bisnisnya. Gue tipikal orang yang percaya segala sesuatu akan berhasil jika dipersiapkan dengan baik gitu. Kenapa? Karena persiapan itu adalah setengah kunci dari keberhasilan kalau menurut gue gitu ya. Kalau tadi kata Maria ada orang yang berhasil karena coba-coba, mungkin ada, tapi rasionya kecil pasti. Nggak semua orang yang coba-coba berhasil. Pasti banyakan yang lebih banyak gagalnya. Yang berhasil paling 1-2 lah gitu ya. Tapi gue percaya kalau misalkan lu punya persiapan yang matang, punya perencanaan yang matang, itu kayak 50% lu bakal berhasil. Tapi bukan berarti 100% berhasil ya. 50% bakal berhasil gitu. Nah, kalau lu nggak punya persiapan yang matang gitu, nggak punya perencanaan yang baik, lu nggak akan pernah tahu tuh seberapa potensial bisnis yang lu jalankan. Kalau menurut gua gitu ya. Kenapa? Karena kalau lu coba-coba, even lu mungkin belum tahu produknya mau apa gitu kan, coba-coba aja gitu kan. Even lu belum tahu marketnya di mana, even lu belum tahu harga yang pas berapa gitu kan. Tapi kalau lu punya perencanaan yang matang, lu udah mulai fokus dan lu mulai targetingnya tuh udah segmented banget, dan itu kunci keberhasilannya mungkin lebih besar gitu ya. Even orang yang punya persiapan atau perencanaan matang aja itu bisa gagal gitu kan. Nggak semua yang punya persiapan matang itu bisa berhasil gitu. Makanya kalau menurut gue percaya semua itu by proses. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk gede, nggak ada yang ujuk-ujuk berhasil gitu. Semua pasti ada trial and error pasti, tapi terlepas ada trial and error, lo tetap harus merencanakan gitu. Apa produknya, lu jualan ke siapa, harga lu berapa, bahan baku lu dari mana, misalkan gitu kan. Terus lu punya karyawan berapa, pemasaran lewat mana, itu paling nggak hal-hal kecil yang harus lu persiapkan gitu. Kalau memang lu mau berhasil gitu. Nah tapi memang kadang-kadang orang tuh kebanyakan ya, apalagi di Indonesia gitu ya, usaha itu ikut-ikutan. Kayak gue dulu gitu ya. FOMO. FOMO. Jadi orang lagi rame apa, ya lu ikut. Rame apa, lu ikut gitu. Tapi ya itu, karena lu nggak tahu kuncinya, nggak tahu perencanaan yang nggak matang, akhirnya gagal. Itu pelajaran apa yang lo ambil Mas Hai? Bukankah kalau misalnya, kan kalau kita bisnis tuh kalau bisa jangan melawan arus deh. Misalnya kalau memang lagi hype-nya apa, coba juga menawarkan dengan kelebihan mungkin ya. Tadi orangnya standar segini, tapi lo bisa nambahin 1 aja, mungkin orang bakalan lari. Atau misalnya kayak price war lah, kualitas lebih bagus tapi harganya bisa lebih affordable. Biasanya itu juga orang akan lari. Tapi nggak melawan arus tren gitu. Nah ini yang lo pelajari, padahal waktu itu sebenarnya lagi tren.
Karena selain pasar lo nggak ada gitu, apalagi yang itu lo kuncinya pelajari? tadi yang gue bilang tadi di awal, unique selling proposition lo. Jadi setiap lo punya bisnis, lo harus punya unique selling proposition kan, dibanding kompetitor gitu kan. Nah itu yang gue nggak punya dulu gitu. Karena barang yang gue jual sama dengan orang lain jual gitu kan. Dan ketika itu gue ngambil barang dari tempat yang sama juga dengan orang lain jual gitu kan. Sementara mungkin sisi modal gue kalah. Sehingga mereka bisa lebih murah misalkan dibanding barang gua gitu kan. Di situ aja gua udah kalah pasti kan. Dengan barangnya sama, toko A lebih murah dibanding toko gua, ya udah gua beli di sana sebagai konsumen pasti kan kayak gitu. Jadi memang unique selling proposition ini adalah penting gitu. Jadi strength point dari barang jualan lu tuh apa gitu? Apakah harganya yang kompetitif? Apakah kualitas produknya yang bagus? Apakah misalkan loyalty membersnya misalkan gitu ya? Ataukah mungkin dari distribution channelnya yang banyak gitu kan, dan macam-macam gitu. Unique selling proposition inilah yang harus kita bangun gitu. Karena gue percaya suatu produk, barang ataupun jasa yang sukses itu karena dia punya unique selling proposition yang kuat. Nggak hanya barang ya, jasa aja kayak lu MC, moderator, nyanyi dan segala macam. Kalau lu udah punya aura istilahnya unique selling proposition yang bagus, lu pasti akan lebih sering dipakai orang gitu kan. Kayak penyanyi misalnya, oh suara dia bagus banget, nyanyiin lagu apa aja enak gitu. Oh attitude dia oke, misalkan kayak gitu. Kalau jasa gitu ya, kalau barang, oh kualitas produk dia bagus gitu kan. Lagi sekarang kan lagi trust isu soal kualitas kan, kualitas produk gitu kan. Yang oplosan-oplosan ya. Oplosan-oplosan. Walaupun harganya lebih mahal, ternyata kualitasnya lebih baik dicari orang. Itu unique selling proposition. Karena masyarakat merasa tidak dibohongi ya. Itu dia maksud gue. Makanya lu harus tahu dan harus benar-benar memahami apa unique selling proposition dari produk lo. Itu kunci. Itu kuncinya ya. Nah kalau untuk di investasi nih, dapat income tambahan dari investasi, itu kan pasti ada kenaikan, pasti kan price kenaikan harga. Nah ini baiknya gimana Mas Ai untuk bisa menjaga porto tapi juga bisa menikmati hasil income tambahannya dari investasi itu? Memang kalau untuk investasi itu kita harus pandai-pandai membaca situasi dan kondisi gitu ya. Baik kondisi ekonomi global, domestik, kondisi industrinya, kondisi instrumennya dan lain sebagainya. Tapi biasanya ada instrumen-instrumen itu yang secara seasonality ketika Ramadan dan Lebaran tuh naik. Apa contohnya? Emas gitu ya. Saham-saham yang terkait konsumer gitu ya. Biasanya kan tingkat pembeliannya atau penjualannya tinggi gitu ya. Retail gitu kan. Tempat-tempat rekreasi, hotel segala macam. Jadi memang itu yang biasanya selalu diburu ketika memasuki bulan Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi instrumen-instrumen yang memang secara seasonality, biasanya setiap season Ramadan Lebaran tuh dia naik. Itu dia biasanya udah trend cyclical gitu ya, siklusnya gitu ya. Nah itu yang biasanya bisa lu maksimalkan gitu ya. Either lu memang tipikal orang yang konservatif, lu bisa misalkan ke emas gitu. Kayak sekarang emas udah 1,7 juta katanya. Parah, iya. Naik terus loh. Kata orang, wah ini bakal turun nih. Ternyata naik terus tuh. Gitu kan. Nggak, ingat Trump baru kepilih jadi presiden kemarin ya. Jadi Anda bisa bayangkan 5 tahun ke depan. Nah, satu lagi ngomongin soal Trump juga. Seasonality. Ternyata Trump tiba-tiba mengeluarkan himbauan dia mengakui 5 mata uang kripto ya. Nah itu juga langsung naik. Langsung naik kriptonya. Jadi memang bener itu kan situasi dan kondisi itu memang lu harus pandai-pandai membaca, harus jeli gitu. Kayaknya follow the Trump aja ya kalau follow the Trump, bukan the trend bukan ya. The trend, follow the Trump. Iya kayak gitu. Jadi memang seasonality-nya ini memang tergantung situasi dan kondisi gitu. Jadi memang harus jeli membaca situasi dan kondisi yang ada di global maupun di domestik, dan situ bisa lu maksimalkan instrumen apa yang cocok gitu. Sebenarnya nggak hanya bulan Ramadan ya, bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan pun kayaknya Sobat Cuan bisa deh untuk bisa mulai nambah income, mulai cari-cari gitu opportunity-nya di mana, dan mulai jeli gitu dalam memanfaatkan situasi ya. Jadi nggak hanya di bulan Ramadan, tapi mungkin startnya karena Ramadan kan nggak terlalu banyak aktivitas, mungkin kerja nanti tunggu buka. Nah di siang-siang itu mungkin bisa mikir kali ngapain ya gitu ya, untuk bisa menambah income tambahan. Dan nanti siapa tahu THR jadi utuh kan, karena bisa pakai uang hasil dari selama di bulan Ramadan ini ya. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Mas Ai thank you juga. Semoga lancar-lancar puasanya. Semoga makin berkah, penuh amanah. Terima kasih Mas Ai. Makasih Sobat Cuan. Kita pamit. Bye-bye. Assalamualaikum. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Gimana? Kantong aman?
Nah, buat Sobat Cuan yang punya permasalahan finansial, kalian bisa langsung aja curhat di CNBC Indonesia. Caranya gampang kok, tinggal masuk aja ke websitenya cnbcindonesia.com, klik banner Semarak Ramadan, langsung scroll ke bawah, di sana ada konsultasi finansial Ramadan. Jangan lupa ya, kalian masukin nama, email, dan ceritain masalahnya. Nanti untuk pertanyaan yang menarik langsung dibahas di Cuap-Cuap Ramadan. Kita tunggu ceritanya.